待って、84年7月。ユキ。Oke teman-teman, peringatan buat kalian semua. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalau video ini tuh banyak sekali unsur spoilernya. Jadi buat kalian yang gak suka sama spoiler, skip aja. Atau kalian boleh nonton animenya dulu, terus mampir ke sini kita bahas-bahas bareng, kita ulas-ulas bareng, oke? Jadi, segmen kali ini tuh aku namain review anime, dimana aku bakalan ngebahas sinopsis animenya sendiri, terus ngasih pendapat pribadi aku, kenapa sih anime ini tuh bisa dibilang kategori bagus sama aku. Terus nanti aku bakalan kasih 4 alasan kenapa kalian harus nonton anime ini. Sekedar informasi aja teman-teman. Jadi White Album ini punya 2 cerita. Yang pertama ada White Album ke-1 yang rilis tahun 2009. Ini versi jadulnya. Dan yang kedua ada White Album 2 yang rilis tahun 2015-an kalau nggak salah ya. Jadi guys, dulu tuh aku suka banget nontonin anime tapi ada unsur NTR-nya. Kalian tahu nggak sih apa itu NTR? Kalau nggak tahu, cek Google, cari aja sendiri. Karena aku nggak mau panjang lebar buat ngejelasinnya. Intinya NTR itu adalah anime yang ada unsur tikung menikung. Jadi kayak pacar kalian tuh diambil sama teman kalian sendiri. Ya begitulah ceritanya. Dan akhirnya aku terjun ke Google buat nyari nih anime NTR zaman dulu, anime jadul lah ya. Dan di situ aku nemuin White Album yang sinopsisnya tuh menarik banget. Nggak cuman sinopsis, tapi gambarnya tuh grafiknya tuh mendukung banget. Kayak ini grafik NTR-nable banget. Dan waktu aku lihat ratingnya di mall tuh ya lumayan lah, 6. Ya itu termasuk lumayan guys untuk sekelas anime jadul dulu, ya kan? Oh ya teman-teman, sebelum nonton pastikan usia kalian udah siap untuk menyerap cerita yang ada di White Album 1. Karena ya di White Album 1 ini sedikit mengandung adegan-adegan yang memang gak diperuntukkan untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Jadi hati-hati ya. Ini epic banget sih. Soalnya ini kayak jarang mau diangkat gak sih cerita-cerita begini. Kayak idol tuh punya hubungan khusus sama orang biasa. Yaudah kita bahas langsung aja ya sinopsisnya. Ceritanya tuh dimulai ketika main karakter kita, yaitu Fujitoya ini sedang berpacaran dengan heroin cantik kita nih, si idol. Namanya Morikawa Yuki. Nah, mereka ini udah berpacaran dari SMA hingga menjadi seorang pelajar, anak kuliahan lah. Di awal cerita kita bakalan diperlihatin Morikawa Yuki yang lagi sibuk-sibuknya ngejalanin karirnya sebagai seorang penyanyi. Dan si pacar dari heroin cantik kita, Fujitoya ini ngejalanin hari-harinya tuh kayak biasa, kuliah terus kerja paruh waktu. Banyak hal terjadi yang jadi hambatan hubungan mereka berdua. Kayak ada orang ketiga yang mau misahin mereka. Supaya apa? Supaya Fujitoya ini tuh kepancing dan ninggalin Morikawa Yuki. Dan Morikawa Yuki ini tuh bisa fokus sama pekerjaannya, yaitu penyanyi. Bisa nggak ya Fujitoya menghadapi masalah ini sendirian tanpa diketahui Morikawa Yuki? Belum lagi perasaan cinta berdatangan dari orang-orang terdekat Fujitoya. Di sini kita bakalan dihadapin sama kisah cinta yang rumit banget. Udah kayak sinetron aja. Oke, kenapa anime White Album bisa dikategorikan bagus sama aku?
ini penilaian pribadi aku ya. Cerita yang rumit ditambah berbagai kisah cinta yang emang buat kita emosional sama para karakter di sini. Selain itu, ceritanya nggak bosenin karena di sini kita disuruh buat memahami konflik yang terjadi, mau persahabatan, percintaan, keluarga, masa lalu, karir, dan apapun itu. Jadi, setiap konflik yang terjadi di anime ini bakalan dimuat sekitar 2 episode lah. Untuk nilai grafiknya sendiri memang nggak terlalu bisa dibilang bagus, tapi lumayan nggak bikin mata kita sakit. Kalau soal soundtrack, waduh jangan ditanya. Openingnya tuh bener-bener pas banget sama cerita yang dibawain. Emosionalnya tuh dapet banget. Jadi bikin orang yang nonton tuh tambah melo, tambah mewek gitu. Sebenarnya tadi aku mau langsung ngasih alasan-alasan kenapa kalian harus nonton anime White Album, tapi kayaknya nggak dulu. Kita masuk ke title yang aku pikir ini menarik juga nih, yaitu kelakuan bejat MC kita Fujitoya. Waduh. Awal-awalnya sih manajer cantik ini, yaitu Shinozuka Yayoi, ngegodain Fuji kayak punya motif tersendiri. Kayak yang tadi aku bilang, dia ngegodain Fuji supaya lengah dan mutusin Yuki. Dan Yuki bisa fokus sama karirnya. Tapi alurnya jadi beda ketika si Fuji malah nikmatin hubungan rahasia yang gak diketahui pacarnya. Manajernya sendiri jadi gak tahu diri. Dia jadi haus kasih sayang dari Fuji. Jadi guys, tiap 2 orang naif ini ketemu, pasti ujung-ujungnya ya begitulah. Tapi aku sedikit punya rasa kasihan sama si pelakor satu ini. Di akhir-akhir dia jadi baper dan punya perasaan sama Fuji. Tapi ya gitu, Fuji cuma jadiin dia pelampiasan, atau bisa dibilang pemuas nafsunya. Jadi dia tuh ngebayangin si Shinozuka Yayoi ini tuh sebagai Yuki, karena dia gak bisa lakuin itu ke pacarnya. Aku mau nangis. Ogata Rina. Yap, bener banget. Jadi ini adalah nama pelakor yang kedua, teman-teman. Jadi awal-awal dia muncul tuh mukanya tuh kayak orang baik banget, tapi aslinya, jangan ditanya deh. Awal-awalnya karakter ini tuh muncul kayak orang yang support banget sama apapun yang dilakuin Yuki. Bahkan di saat orang mau Yuki buat fokus sama karirnya dan mutusin Fuji, cuman dia yang kayak care dan si paling ngerti sama perasaan Yuki. Tapi lagi-lagi dia punya hubungan khusus sama Fuji. Tapi aku gak ada rasa kasihan sih sama nih karakter. Kayak bayangin deh, udah nikung pacar temen, pas ketahuan kayak gak ada rasa bersalahnya. Kayak playing victim banget lah kalau bahasa sekarangnya. Dan gilanya lagi, si Fuji malah naruh sedikit perasaan suka sama nih karakter. Waduh, Fuji tai banget sih asli. Sebenarnya banyak karakter cewek yang pada suka sama beban satu ini. Tapi ya aku malas bahasnya. Teng. Oke, sekarang kita masuk ke title berikutnya. Kenapa kalian harus nonton White Album ini? Yang pertama, animenya emosional banget. Cocok buat yang suka nonton cerita sinetron. Ini buat kalian. Yang kedua, parah, rumit buat yang suka mikir-mikir bakal terjadi apa. Cocok sekali buat Anda semuanya. Karena ini ada sedikit plot twistnya, jadi kalian bakal menikmati sepanjang cerita. Oke, yang ketiga, animenya tuh jadul banget, grafiknya tuh keren banget. Jadi, kalian pasti menikmati grafik kayak grafik 2000-an lah. Oke, yang keempat, buat yang suka lagu anime, ini juga cocok. Wong temanya idol kok.
Terus sekian, jangan lupa subscribe supaya yang punya channel cepat kaya. Bye bye, see you the next video. Bye.